Almarhum walaupun bukan ulama besar, tapi dia bernama masjid, aman itu karena kebaikannya. Falyamal amalan soleh itu, beramal soleh, berbuat baik, baik urusan yang begini nih. Makanya sebetulnya almarhum orang-orang tua kita orang baik, cuman kita yang kagak paham. Makanya almarhum pesannya begitu, kalau punya duit beliin tanah, bapak ngajarin. Sambar beledek kena gempa makin lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Jangan lupa subscribe terus ya Akri Patriot TV. Hari ini saya sudah sampai di rumah Sohibul Bait yang punya acara haul, Bang Haji Madinah Santeng. Dan nanti kita bakal ngisi acara. Karena undangan beliau, saya bisa hadir di sini untuk mengisi tausiah. Walaupun banyak tokoh-tokoh senior, tokoh muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi beliau berkenan untuk menghadirkan saya untuk memberikan ya sedikit tausiah buat keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Nali ya. Itu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bajunya biru-biru. Ya kalau ente putih, ane biru. Iya, biru. Awalnya dulu ane putih. Lambangannya biru-biru sekarang. Oh gitu. Oh, partai baru ya. Iya, biru. Oh, kamu punya partai? Iya. Partai apa sih kamu? Gelora. Oh, Gelora. Wah. Biru-biru. Bergelora kayak nafsu. Bergelora. Dulu baju saya putih juga. Jadi biru karena kerendam belau. Ya udah, ya kita masuk ya. Oke. Oke ya, brother, ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'ruf ladayhima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أخلق الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهاجرين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
محمد من أهل طاعتك أجمعين خاتين. Maafin ini bukan berarti lagi kebiasaan ngomong. Kemarin 100 hari ya 40 hari kemarin saya sini. Sekarang kau saya undang lagi, ini bisa-bisanya Haji Madinah aja. Ya gimana, emang udah berteman lama gitu, jadi kalau disuruh ya datang aja saya. Ini mau ngomong apa? Ini mau ngeroyal. Berapa aja lu minta gua kasih, begitu aja dia. Alhamdulillah kabul. Berapa aja tuh kita nggak sebut jadinya ya. 1.000 atau 2.000 ya biarin aja, namanya teman. Orang-orang makan langsung nanya kalau mau undang saya bayar berapa, dia emang enggak nanya, tiba teman gitu. Oh saya udah akrab aja kan susah itu hitungannya. Emang datang kantor akannya gue. Guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, wabil khusus guru kita yang kita hormati, yang mukarram wal muhtaram Bapak Haji radhiyallahu biras dan ikhlas Kiai. Wabil khusus guru kita mukarram wal muhtaram Ustaz Haji Kamaluddin Husaini yang tadi baca rawih. Begitu tuh Bang Santeng, kawan ngaji suaranya enak, mahalnya bagus. Yang mikrofonnya masih gede. Al-Mukarram guru kita Ustaz Haji Iskandar Shah LC Mengikhlas Guru. Al-Mukarram Ustaz Haji Hamzah Ahmadi. Al-Mukarram Ustaz Haji Zayadi Nasir. Bil khusus tokoh masyarakat Mukarram Bapak Haji Muhyiddin, Al-Mukarram Bapak Haji Abdurrahman, Al-Mukarram Bapak Haji Rasin, juga para hadirin jamaah tamu undangan, mudah-mudahan kita hadir di sini semua dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki dan ngurangin dosa-dosa kita. Kemudian Ibu Hajah Naiyah bin Haji Naih, 100 hari wafatnya almarhumah Hajah Mariana binti Haji Mawardi, bininya Bang Hasan. Sekarang dia udah sendirian 100 hari. Dari bininya emang enak. Kawin lagi takut. Ini mau ngecerekan kurang kali. Juga almarhum Bapak Haji Anwar bin Mustafa, Ibu Haji Masna binti Bapak Minggu, Bapak Haji Naib bin Bapak Nyamu, Ibu Haji Arfa binti Bapak Nilam, Bapak Haji Namin bin Haji Nasir. Mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga. Allahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Amin ya rabbal alamin. Dan abang-abang saya maaf, jadi sekedar nyampein aja ini. Berurusan anak pasti dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Jadi sebetulnya kita nggak ada papanya kalau nggak ada emak bapaknya. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ada murid, nggak ada guru, nggak ada guru-gurunya. Jadi sebetulnya kita menerusin aja begini, ya. Sama siapa kita berguru, sama siapa juga boleh. Ya, sama Bang Haji, Bang Musaroni saya berguru. Beliau guru saya juga. Jadi kalau kita belajar jangan sama orang yang benar doang. Sama orang yang benar pasti suruh benar. Tapi belajar dari orang yang kita anggap nggak benar, insya Allah dia benar, kita juga jadi lebih benar. Jadi siapa orang yang paling benar nanti yang akhir hayatnya dia meninggal dunia husnul khatimah masuk surga, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini baru kelihatan benar, termasuk saya. Termasuk saya kelihatannya kayak orang benar, kayak orang paham, ya kayak gitu, gitu, kayak gitu kelihatannya. Apa dijamin masuk surga? Enggak, sekalipun ada MUI di sini nggak berani menjamin saya masuk surga. Surga neraka hak patennya Allah. Jadi yang kita anggap jelek bisa bagus, yang kita anggap bagus bisa
Loh, kira-kira begitu aja. Nah hari ini kita kelihatannya bagus, ya kelihatannya. Ya yang bikin bagus kan pakaiannya, buka aja. Kita telanjang bareng-bareng. Tidak bego semua. Ini datang ke sini kita semua kumpul di sini karena kebaikan. Kebaikan almarhumah orang-orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak baik, nggak bakal mau kumpul begitu. Berapa banyak orang tua yang sudah meninggal, anak-anaknya lupa bikin haul. Anak-anaknya lupa mendoain. Bahkan kata Kiai, kalau seorang hamba lupa ngedoain ibu bapaknya, fa innahu yanqati'ur rizqi, bisa terputus rezekinya. Makanya pagi, sore, siang, malam harusnya kita doain orang-orang tua kita, bukan hanya haul, bukan hanya setahun sekali. Mohon maaf Kiai, ini kira-kira kalau nggak pas dipas-pasin aja ya. Bagaimana aja namanya akal-akalan usaha. Itu nggak bakal pulang kemana-mana. Sebab kata Kiai, siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah buat ibu bapaknya, nanti dia punya anak bakal kirimin Fatihah kepadanya. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Nah hari ini kita tinggal pegang dada. Ini termasuk bakti kita. Apa modal pulang kita tadi? Falyamal amalan sholihah, beramal soleh, berbuat baik. Dari mana? Dari anak cucunya kumpul begini, acara begini, patungan. Ya, gue nggak yakin ini kalau urusan santeng semua. Gue nggak yakin orang nyoroman aja juga lagi pusing sih. Tahu aja. Kita ngajarinnya begitu. Kadang-kadang kan ada saudara dibilangin, dia kagak mau, nggak dibilangin kesel. Ya, urusan gue nggak diajak-ajak, tahu-tahu aja. Gue mau ngasih 2 juta dari mana? Galakan dia. Padahal udah tahu tangganya, bulannya bapak meninggal, kapan kita bikin haulnya? Dia jawab. Nanti apa orang tua nggak ngeliat kelakuan anaknya? Ngeliat abang, ngeliat. Makanya saya kadang-kadang suka ketakutan sendiri kalau lihat kuburan orang tua. Ya bapak gue tahu nih, tuh bapak gue tahu nih, gue habis bawa cewek nih. Iya, ya ngomong kalau dulu adik saya malah begitu, tiap hari bawa cewek mulu. Oh, bapak tahu loh, yang mungkin gue mau ngojek siapa aja gue bawa. Jangan kata cewek, nenek-nenek gue tarik. Emang ngojek gimana? Gak bisa milih-milih. Ya. Mana kebaikan orang tua kita ini nih? Sekarang kita kumpul begini karena kebaikan almarhumah orang-orang tua kita. Termasuk kita kumpul begini, apapun yang kita lakukan, semuanya ngalir pahalanya ke orang-orang tua kita. Bertahun-tahun kita nggak kirimin, kira-kira sedih nggak? Kita hidup sendirian, hidup banyak lagi hidup, nggak ada yang nganterin kue, nggak ada yang nganterin makanan, nggak ada yang bagi duit. Kira-kira kesel nggak di rumah? Mana anak gua, mana cucu gua? Banyak doang anak gua bikin setengah budok. Satu nggak ada yang ngerti, bisa. Ya kan ada orang bikin anak habis setengah budok. Yang ngintip dia pakai jangan nggak dina. Dia kagak denger kalau Hansip lagi ngintip. Kira-kira begitu. Ini kebaikan orang-orang tua kita yang sekarang kalau kita hitung, kita pegang dada kita, mohon izin Kiai, kita pegang, kita raba dada kita. Kita ini udah jadi orang tua, yang kemarin orang tua kita, sekarang gimana ada jadi kita. Kenapa? Karena darah daging yang ngalir dalam darah daging kita, ini darah dagingnya orang-orang tua kita. Makanya kalau ingat almarhum, biar kata udah puluhan tahun, merem aja mata. Ingat semuanya, bapak kita, ngomong, makannya, minumnya, bajunya. Ingat kita. Manjur tuh orang tua. Lu pada rasain, anak empat yang tinggal kolor doang. Ya benar pada bawa bola. Lu mau main bola nih. Akhirnya orang tua saya tahun 80 kakek saya meninggal, kuburannya nggak diketahui Kiai. Dia minta dikuburin di Syekh Asnawi Caringin, Labuan Banten. Karena dulu almarhum itu tukang payungnya Abuya. Dia tinggal itu Pondok Pinang segitu gedenya, belakang yang jadi golok Pondok Indah. Dia tinggal, nggak dibawa sama sekali. Di makam dia nggak mau. Dia mau di pinggir laut. Makanya kalau ke Caringin itu ada makam Syekh Asnawi Caringin, itu belakang ada makam kakek saya. Loh jauh, anak cucunya di sini dia nggak putus.
Artinya apa? Ujung-ujungnya bapak saya ngajarin, ntar terakhir kita nggak butuh siapa-siapa. Hari ini kita masih butuh orang, besok kita nggak butuh siapa-siapa. Bapak saya tuh, bapak saya udah 9 tahun lah, nikah udah tahun. Sekarang juga romannya nggak pulang-pulang. Yang dia emang pergi paling lama kan ke sono, ya katanya udah nggak bakal balik lagi. Bapak saya bilang apa? Dia ikutin apa kata orang tua. Lu jangan takut lapar, jangan takut susah. Ikutin bekas telapak kaki gua, nggak bakal lapar. Kita ikutin bekas telapak kaki orang tua ini, datang kita. Yang kita ikut bekas telapak kaki orang tua itu. Datang haul, tahlilan, ya muludan. Lapar gak kira-kira kita? Abang gerimis-gerimis begini nyari jeruk atau bakalan mau? Ya tapi begitu abang kumpul di sini kalian nyari abang disiapin. Kita ikutin bekas telapak kaki orang tua, kita gak lapar. Mana yang kira-kira anak susah banget rezekinya? Mana kira-kira anak yang belangsak urusannya? Jauh langkahnya dari langkah orang tua kita. Coba apa? Kalau kita benar-benar kita ikutin waktunya ngaji, waktunya sembahyang, itu orang tua kan begitu. Ya, almarhum walaupun bukan ulama besar, tapi dia bernama masjid. Aman itu karena kebaikannya. Falyamal amalan soleh itu. Beramal soleh, berbuat baik, urusan ini begini nih. Makanya sebetulnya almarhum orang-orang tua kita orang baik. Cuman kita yang kagak paham. Ya, ini kan termasuk berebut keberkahan ini. Ini termasuk berebut keberkahan. Siapa yang paling banyakan, siapa yang paling duluan, bela-belain mati-matian orang tua. Ntar juga kebahagiaannya banyakan. Begitu aja ngitungnya. Ini kan yang romannya diajakin gak mau, ditinggal kesel. Itu yang serba salah tuh sudah tuh. Tapi urusan warisan romannya teman. Ada orang yang mau paling belakang. Makanya kalau kita balikin lagi warisan yang mahal, ya ini yang sekarang kita bawa-bawa ini. Besok kita punya anak soleh dan soleha, anak-anak kita jadi orang pintar, jadi presiden sekalipun aman udah. Makanya kalau kata orang tua bikin anak jangan pakai 1-2, terus bikin banyak-banyaknya. Makanya bapak saya kiai anaknya 13, mati satu, bapak saya pura-pura aja. Nah, kata bapak masih banyak sisanya. Ya repot kan kalau orang sekarang udah punya duit, udah punya gaji, udah punya rumah, udah punya kontrakan, anak 2. Bapak kita nggak pernah punya gaji, nggak pernah punya deposito, nggak pernah punya tabungan, dagang bapak saya juga. Bukan hanya harta kita, termasuk yang paling sore kita tinggal itu warisan masih dari orang-orang tua kita. Jadi kalau kita hitung lagi dari kita mana? Makanya saya bapak ngajarin bukan punya kita. Bapak lu bilang itu punya bapak lu, bukan. Itu tanah punya bapak lu, punya engkau lu, bukan. Punya Allah. Sebab emak bapak kita sehebat-hebatnya nggak bakal bisa bikin tanah. Makanya almarhum pesannya begitu, kalau punya duit beliin tanah. Bapak ini ngajarin, sambar geledek kena gempa makin lebar. Ya ini bapak saya nih ngajarin, punya duit jangan iseng-isengan nggak karu-karuan. Punya duit beliin empang. Orang buang air mules perutnya, buang air di empang lu kurangi lu gemuk. Orang juga senang. Sebab Allah udah gak bikin tanah lagi, tapi manusia nggak pernah. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahli khair. Nggak bisa apa-apa. Lah saya bisa begini ceramah, ini mesti belajar. Saya nggak tahu mau ngomong apa ntar. Yang ngomong Haji Madinah, udah berangkat aja pakai baju, pakai kain biar kelihatan kayak orang bener. Ya, udah nyampe di sini mah belum nyampe belum apa, udah dikirimin ayam 1 tadi, kepala kakap 2. Sama nasi kebuli. Sebenarnya saya kurang cocok sama nasi kebuli karena memang dulu nasi uduk. Pas kemari-marihin udah banyak buat teman sama mualim-mualim, saya mulai makan nasi kebuli. Enak perasaan lain, beda loh. Uduk pun mantap, semur jengkol, bawangnya garing, sambal kacang itu sampai bulat banget kita makan. Tapi kalau udah kebuli emang nggak pantas kali ya. Kalau saya makanya minder aja sama dalam rangka haul ini. Apa yang kita dapatkan? Pertama, kita kebagian pahala dan barokahnya dari orang-orang tua kita. Dan kayaknya orang Islam datang gini nggak sadar ibu bapak kita juga kekiriman Fatihah. Tuh, bukan cuman almarhum aja yang dikirimin Fatihah, Yasin, Tahlil, Tahmid, tapi termasuk bapak kita juga kebagian doanya, kebagian Fatihahnya. Beruntung, coba kalau kita diem aja. Ya, ini kita berebut keberkahan. Makanya yang tadi kita baca, yang pertama doa
Kalau orang tua kita udah nggak ada, apa sih? Saya pernah bilang kemarin, kalau ingat si mati jangan nangis, doain ya, sebab kita juga bakal mati. Dan tahu kalau kita ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum musabikun wa nahnu insyaallah lahikun, kan begitu ya. Berarti kalau bahasa gampang ini, abang duluan, ntar insyaallah saya nyusul. Itu artinya begitu. Abang assalamualaikum ya, selamat ke ahli kubur, abang duluan, enggak kita nyusul. Ini kita kan termasuk bakal nyusul ya. Abang mau orang-orang udah pada nggak ada ya, abang masih hidup aja ya. Orang kiamat tinggal 3 hari, orang udah pada habis, dia masih gagah aja, orang mana mau kemana. Doa sih cak Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangilah umur kami. Sampai saking panjangnya orang udah pada kagak, dia masih hidup aja. Semua juga ada batasannya ya, semua ada batasnya. Likulli syai'in 'indahu miqdarin. Setiap sesuatu yang ada di sisi Allah pasti ada batasannya. ATM aja ya, kita colok berbalik, ngapain ini? Udah nggak ada isinya. Itu ngapa tolol anak temen. Artinya udah habis ya. Sama, kita juga ada batasannya. Benar itu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kalau udah nyampe batasnya habis. Apalagi yang miskin nyusul. Emang gak ada biaya berobat? Yang kaya masih bawa ke sana, bawa ke sini, infus sana, bios sini, bios, masih hidup, kasih oksigen, masih awet. Ya, entah emang buat bawa ke dokter. Nanya anak gak ada yang peduli. Suruh bawa ke rumah, motor kagak ada. Kata bapak, udah gue mati aja mending. Kenapa banyak anak makin susah dokter? Ada orang yang memang matinya minta, ada. Udah saatnya yang minta itu cakep, makanya disebut pulang ke rahmatullah. Pulang itu macam-macam, ada yang pulangnya naik mobil, ada yang pulangnya naik motor, bener? Tapi tinggal dilihat, besok kita pulang naik apa ini? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya pulang, hartanya bawa pulang. Ya dulu kurung batang masih ditaruh di situ, emang bambu. Zaman dulu nggak ada kurung batang bawa pulang, bener? Sekarang kurung batang juga pulang. Emang bantuan dari Pemda? Kalau dua pulangnya tadi tanya kelurahan. Pulang sekarang udah. Yang kagak pulang ya itu amalnya udah. Rata-rata kiai yang meninggal duluan di dalam rumah itu suami, istri belakangan. Bagaimana suami nggak mau meninggal duluan? Udah ketahuan suami nggak kerja, tetap bini minta duit. Ya, suami kalau megang duit tetap istri minta duit. Pagi, sore, siang, malam, seperak nggak ada duit tetap istri minta. Itu bang yang bikin kita cepat mati. Karena kita takutnya sama siapa? Sama bini doang. Padahal dia kan anak orang. Kita takutnya sama bini doang bang. Ntar udah tua sih nggak berasa, kalau kayak emak kita udah nggak berasa, udah pasrah dah. Kita nih yang lagi bini kita sedang galak-galak. Masalah ya bang Aisyah nggak? Bini kita lagi sedang galak-galaknya. Kita pergi, dikata pergi mulu. Kita kagak pergi, ngata di rumah aja. Kan serba salah. Iya, kita tidur mulu. Entah kita pergi ngayap mulu. Apa maunya? Makanya nggak ada benernya. Kita kan rata-rata di depan bini, coba apa? Kita kasih duit 1 juta belum dihitung, juga kata kurang nih. Hitung dulu setan. Berarti ada setan gitu. Dia masih zaman muda, kayak udah kayak dah. Kalau bapak-bapak kita udah enggak, di guru-guru kita udah enggak, udah pada lemes dah. Ya artinya udah enggak. Kalau kita kan bini galak, kita kadang-kadang nyamber ya. Makanya enggak sedikit kalau udah kesel kadang-kadang setan bener begitu. Tapi malam kita pakai juga ke setan. Apa bini ngata tadi sore gue di setan-setan. Ya bagaimana, emang cuma ada sesetan-setannya. Ini kita rata-rata begitu mulu tuh. Ya, itu yang kadang-kadang makanya kata orang tua, lu hidup lu kagak ada benernya, gue mah heran. Tuh. Sampai kadang-kadang kita udah nggak dianggap bener. Makanya orang tua bilang, kalau bener bisa bener terusin, nggak bener jangan rusak selama-lamanya. Tuh. Ini jadi curhat gue nih. Anak 13. Bagaimana? Banda berapa juga habis. Tinggal segitu-gitunya. Mak di situ, bapak di situ. Untung aja bapak punya kain sarung.
Makanya kata kiai, rajin-rajin pakai kain sarung tuh. Kong saya ngajarin. Kalau laki-laki rajin pakai kain sarung, insya Allah anak lu banyak. Dan coba tapi yang pakai kain sarung, namanya pakai celana sembahyang di betan mana coba? Kalau pakai kain sarung kan enak. Berkat dikasih, kain diangkat keluar semua itu urat daging. Itu maaf itu. Ternyata kain sarung banyak fungsinya. Mau tidur kelar, bisa buat tidur. Mandi zaman dulu nggak ada anduk, pakai anduk. Tuh kain sarung. Tuh kurang apa coba? Udah buat sembahyang ya Pak Ji. Nah, kita nyari memang nggak ada. Kita lihat dalam kain sarung, biarin aja. Emang bapak kita yang nyarungin. Timbul lagi ada. Makanya Masya Allah kalau saya ceritain sama semua kita punya orang tua yang tentunya sekarang kita udah berasa kita udah jadi orang. Jadi orang tua kita sebetulnya Masya Allah min ahlil khair, amin. Ini kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahlil khair. Nggak ada lagi, udah mau dari mana abang? Ini bukan lagi ceramah, saya ngobrol aja dah karena Bang Haji Santai ngurus saya nggak tahu apa ini ceramah apa bukan. Saya ngomong aja, mau ceritanya kemana, mau ceritain bini, apa saya ceritain aja. Bang Haji Santai nggak tahu, kali dia ngerti besok. Ya kira-kira begitu lu, nggak tega lu, gitu. No ada no, cewek cakep gitu ya. Tapi umurnya 70. Ya guru mohon maaf ini. Yang kedua setelah doa tadi kita doain orang tua kita. Nanti kita bakal diginiin sama orang tua. Anak-anak kita pada paham begini. Jadi balikannya gak jauh-jauh. Kita gede sama orang tua, besok sama anak kita juga gede sama kita. Makanya nyari kesalahan jangan di dada orang lain, balik raba dada sendiri. Kenapa anakku gede banget sama gua? Jangan tampar itu anak, pegang dada. Dulu kita sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama orang tua kita? Kagak jauh-jauh. Dulu sama orang tua kita main samping-sampingin aja, kita lewat-lewatin, kalau mau ngaku kita kabur. Sekarang anak kita yang ngeri lagi kalau kita jelek, besok anak kita jelek, itu yang kita ngeri itu. Makanya istighfarnya orang tua bukan buat dirinya doang, dia istighfarin juga istrinya, anaknya, dia istighfarin juga itu. Jadi kalau anak nakal jangan kejar-kejar itu anak. Kata kiai saya, doain. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin tahlil, emak bapaknya kudu rajin tahlil. Pengen punya anak rajin sembahyang, emak bapaknya kudu rajin sembahyang. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Bahkan ada yang paling gampang saking sibuknya, dikit dong doanya, ya Allah kabulkan doa orang-orang tua saya buat saya. Sedikit doanya. Karena secakap-cakapnya kita berdoa masih cakepan orang tua kita. Sebersih-bersihnya kita masih bersihan orang tua kita. Sepintar-pintarnya kita masih pintar orang tua kita. Coba anak sarjana S1, S2, S3, bapak nggak sarjana, pintar mana? Pintar bapak, karena bapak yang jadiin anaknya sarjana. Biayanya dari mana? Benar. Bapak nggak sekolah, anak sekolah, pintaran mana? Pintaran bapak nggak sekolah, mampu nyekolahin anaknya. Entah kita yang udah sarjana, besok kira-kira mampu nggak kita anak-anak kita sarjana semua? Bukan yo gitu. Ya kan bapak saya tipenya begitu, di pojokan pakai oblong doang. Ya Allah, begitu bapak saya. Tapi saya yakinan itu nggak nyari mic, nggak nyari speaker, nggak melihat orang, nggak nggalin karpet. Lurus dia, benar-benar karena Allah, bukan karena nyari orang. Makanya almarhum terakhir begitu ketemu saya, Abu bilang, iya karena Abu dua, iya karena stain. Cuma gua maunya. Kemarin gua butuh orang, sekarang gua nggak butuh. Kalau orang butuh, datang ke sini. Dia pulang-pulangin tuh, pernah minjem cincin, suruh antri. 2 tahun sebelumnya hatamin Quran. Ingat teman hatamin Quran, ingat bapak hatamin Quran, teman-teman mainnya teman sekolah dia hatamin semua satu-satu. Bapak saya karena memang jago ngajinya. Biar kata kenceng banget, masa tetap nggak ketinggalan. Nggak bakal-bakal gitu, mau guru ngaji. Saya juga termasuk anaknya, jadi ya lumayan lah gitu, kalau setel lumayan lah gitu. Dan bapak saya dulu nggak minta dibayar. Kalau saya kan nggak ada DP-nya, nggak datang. Ya kita sambung-sambung nih. Nah mudah-mudahan kita kumpul begini nanti pada saat akhir hayat kita begini. Abang pusing, kita pusing semua pusing. Kata bapak jangan pusing-pusing, ingat mati aja, selesai. Bini minta
beliin emas 24 karat, jangan dibeliin, omongin aja. Nanti juga lu bakal sekarat gitu. Karat aja susah banget 24. Takut lagi. 24 sekarat aja lo, atuk aja sekarat lo. Habis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang dah, selesai juga. Ya. Jangan pusing-pusing. Kalau lihat bapak saya jangan pusing-pusing. Saya curhat sama bapak. Pak, pusing saya nih, Pak. Masya Allah, urusan begini. Gue mau nggak pusing sih. Kenapa lu pusing? Kalau lu nyari, gue mau nggak pusing. Emang gue nggak nyari pusing. Tuh, orang tua kita tuh. Sekarang kita pusing kenapa? Kita yang nyari pusing. Orang yang banyak pusingnya, yang banyak urusannya. Yang gak banyak urusannya emang nggak pusing. Tiap hari ke kebun, ke pasar, nggak pusing. Lah kita kan kemana-mana muter. Itu yang bikin pusing. Ini Allah panggilnya juga enak. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang jiwa yang enak, yang nyaman, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Itu yang sering kita aminkan dalam ujung doa. Ada lagi. Yarfa'allahu darajat wa dha'ifahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummat. Ujungnya kita pengen masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Ya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rabbahum darajat wa dha'ifahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummat. Dah kelar. Ini kita begini mudah-mudahan bareng-bareng nanti di surga dengan orang-orang tua kita. Mau anak yang nakal, yang bangor, yang benar, yang enggak benar di dunianya. Tapi mudah-mudahan ada kasih sayang Allah. Besok yang badung bareng juga di surga sama orang tua. Jangan sampai dipisahin. Ya Haji Madinah, ya jangan sampai kita misah. Taruhlah kita miring-miring, biarin dah saya jangan jomplang gitu ya. Makin parah kan pengen jomplang. Kalau dia jomplang, kejengkang gitu. Ada bapak di sana kita jauh banget jauhnya. Kira-kira kita yuk bareng-bareng kayak begini kita lagi diajarin, ikutin apa yang diajarin orang-orang tua kita, ikutin telapak kaki orang tua kita, insya Allah nanti kita bareng-bareng juga masuk surga dengan orang-orang tua kita. Itu saja barangkali, mohon ikhlas karena ceramah saya bukan ceramah apa aja saya kata. Udah malam, kayak disebut ceramah juga boleh, disebut ngablu juga nggak apa-apa. Emang udah malam. Siapa yang terbaik bukan sekarang, yuk bareng-bareng kita ikutin orang-orang tua kita, guru-guru kita yang baik-baik, nanti kita kebagian barokah kebaikan. Kita nggak bakal bisa hidup sendiri ya. Itu saja barangkali dari saya, mohon ikhlas. Tapi saya bareng-bareng pengen juga nyebut bapak saya di tengah kehadiran saudara-saudara semuanya, abang-abang saya, guru-guru saya, supaya orang tua kita juga kebagian Fatihah malam hari ini. Jadi jangan kata yang hidupnya mati pun kita undang. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa biladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asliyihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Khususan ila hadrati abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, berkhusus almarhum. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, biar nanti kita juga bakal disebut sama anak-anak kita. Wal ustazina, guru-guru kita, guru ngaji, guru sekolah. Yang mati sudah selesai, yang hidup yang masih banyak punya urusan. Yang meninggal di darat kita nggak tahu, yang di laut kita nggak tahu, termasuk kita juga nggak tahu bakal akhir hayat kita kayak apa. Mudah-mudahan kita berharap kumpulnya dengan orang-orang yang baik, Allah berikan akhir hayat kita husnul khatimah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلومهم وببركاتهم وبشفاعتهم وبكرامتهم وبدعائهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wal muslimati amin. Doanya kiai kita. Ya. Itu aja barangkali. Bang, Haji Madinah santai maafin ya. Ya, aku tahu ada aku di hati kamu. Kenapa kamu ngundang lagi? Ya karena ada kamu juga di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang tuh. Ya Haji Madinah maafin ya. Beliau guru saya juga. Jadi kalau saya bercanda nyebut-nyebut beliau ya karena beliau udah tahu siapa saya.
Gitu, kira-kira begitu. Jadi bukan berarti saya mainin Bang Haji Madinah nggak sopan, bukan. Dia guru saya orang yang royal, tinggal ngomong aja, rokok nggak usah ngomong. Sampai sekarang belum dikasih. Ya guru saya, kiai saya maafin, masya Allah maafin. Saya banyak ngomong, banyak salah. Tukang ngomong salahnya di omongan, kata bapak saya. Tukang tulis salahnya di tulisan. Banyak orang salah tulis, salah ngomong. Makanya yang cakep itu kurangin ngomong, gitu kata bapak saya. Ya saya pikir masih laku kalau saya nggak ngomong-ngomong. Makan apa bocah, gitu kira-kira. Satu ketika kita harus belajar diam, kata bapak saya. Ngomong, ntar udah tua belajar diam. Iya karena bulu, iya karena stain. Gak ada orang lain kecuali kita sama Allah. Itu satu ketika kita bakal bisa seperti cakep. Ahli Thariqah rata-rata begitu, karena bapak saya juga begitu. Jadi nggak macam-macam lagi, berteman nggak berteman udah. Jadi apa dia bilang, teman yang buat dunia akhirat boleh. Kalau yang dunia doang udah selesaiin aja, baik-baikin aja, nggak usah teman-temanin lagi. Karena kita pulang kagak butuh siapa, kita pulang butuhnya Allah karena bakal menghadap Allah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Ilmu saya bukan karena ilmu saya kemari, karena saya undangan dari penghormatan buat Bang Haji Madinah Santai. Itu saja dari saya. Sekali lagi Kiai mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama dan kekurangan di sana kiri, juga kami mohon maaf pada seluruh jemaah perwakilan dan terima kasih untuk Ustadz Akli atas kedatangannya di haul ayah kami. Yang keberapa kan? Yang keberapa? Yang ketiga, keempat. Makasih Ustadz Akli untuk selanjutnya bisa dihubungi lagi ya untuk makan-makannya. Jangan lupa subscribe Akli Patriot TV. Oke, selesai sudah brother acara haulnya almarhum Bapak Haji Haji Anwar, Haji Naijah bin Haji Naik. Nah ini beliau kawan saya, sahabat saya, Haji Madinah Santai, dan juga para tokoh ini MC kita, ini para tokoh senior-senior kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini tambah barokah. Amin. Dan selesai sudah acara haul kita. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan pada malam hari ini sampai kepada almarhum orang tua kita, dan intinya kita juga terus meneruskan estafet perjalanan dan perjuangan orang-orang tua. Khusus adik-adik muda, tetap jangan jauh-jauh dari orang tua, karena semakin jauh semakin banyak resiko yang kita dapat. Semakin dekat semakin berkah kita, termasuk kita berebut keberkahan dari orang-orang tua. Saya sampai saat ini cukup sudah ya, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa subscribe Akli Patriot TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.